Nah, ini menjadi tantangan juga karena Indonesia membutuhkan tambahan devisa. Kita tahu bahwa memang sekarang kita punya cadangan devisa, tapi itu kan dalam keadaan yang normal. Seperti kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo itu mengeluarkan paket ekonomi relief juga ya, seperti negara-negara yang lain, sekitar 400-an triliun. Itu kalau mungkin sekitar 25 miliar US dollar. Dan itu membutuhkan tambahan devisa juga, dan pasti akan diperoleh lewat penerbitan obligasi yang sudah dilakukan. Nah, kita bayangkan kita menerbitkan obligasi bersaing dengan negara-negara lain ini juga akan menarik devisa. Kita ratingnya investment grade di atas bersaing dengan negara-negara maju yang ratingnya tinggi sekali, dan ini akan menjadi tantangan juga. Tapi tentu Indonesia sepertinya mempunyai basis-basis investor yang tetap akan berkomitmen menyerap investor kita. Tapi sekali lagi ini menjadi tantangan, apakah bisa semuanya terserap atau tidak. Ini yang menjadi tantangan. Ini juga menjadi headline dan sorotan kita bersama mengenai S&P yang mengkoreksi outlook surat utang Republik Indonesia dari sebelumnya stabil sekarang menjadi negatif. Ini turun kelasnya outlook dari surat utang RI ini seberapa jauh harus kita antisipasi dan perhatikan dari S&P? Ya, saya rasa tidak hanya Indonesia ya, negara lain juga pasti akan mengalami penurunan rating. Bayangkan saja pemerintah spend ya, belanja, tetapi pemasukannya, pajaknya tidak ada gitu karena ekonomi shutdown atau berhenti. Jadi ini pasti akan negara-negara juga akan mengalami hal yang sama. Yang menjadi kekhawatiran juga kalau kita turun ratingnya, maka ini kita akan mempunyai pilihan yang terbatas untuk investment bankingnya yang akan membantu menerbitkan obligasi ini. Tentu ada beberapa kita tahu ada beberapa investment banking yang sudah komitmen, tapi ada juga investment banking yang jauh lebih besar, mencakup investor yang lebih banyak duitnya begitu ya. Dan ini kita nggak bisa memakai jasa mereka karena rating kita ini terlalu kecil untuk ditolong sama investment banking ini. Jadi pilihan kita makin terbatas, tapi paling tidak itulah amunisi yang bisa kita pakai. Kalau outlook surat utang pemerintah saja direvisi dari stabil menjadi negatif, bagaimanakah posisi dengan corporate bond? Karena kalau kita lihat dunia usaha ini juga masih tertekan banyak oleh kekhawatiran performa bisnis mereka yang sepertinya akan kurang memuaskan di tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimanakah Anda lihat potensi dari corporate bond di Indonesia beserta default obligasi korporasi yang mungkin terjadi? Ya, ini juga menjadi tantangan juga untuk obligasi korporasi. Lagi-lagi untuk dalam kondisi seperti ini cash is the king ya. Jadi bayangkan industri korporasi tertentu yang harus mengalami economic shutdown seperti otomotif ya, lalu banking gitu juga mengalami gangguan pasti dalam cash flow-nya. Ini pasti akan mengalami review untuk ratingnya, dan outlook-nya pasti akan menurun karena lagi-lagi nih. Nah, tapi kalau perusahaan-perusahaan itu mempunyai cash yang besar ya, dan ini menjadi cadangan untuk tidak menutup pengeluaran untuk bunganya, ini yang agak selamat gitu ya, paling tidak selama masa pembatasan.